hasil dari riset Google, Temasek dan BNN Company ini penurunannya cukup signifikan di Indonesia begitu. Tapi itu di semester 1 2023. Anda lihat di semester 2 menjelang akhir 2023 ini, apakah sudah ada perbaikan atau justru anjloknya semakin dalam? Berdasarkan diskusi dengan teman-teman modal Ventura yang bermain di pasar Indonesia, kita sebenarnya melihat Q3 ini 2023 ini sudah melihat ada aktivitas yang lebih besar daripada semester pertama tahun ini. Kenapa ya memang tidak bisa dipungkiri ada penurunan di semester 1. Ya banyak faktor lah, tadi juga sudah disebut cost of capital naik, ada perang dan sebagainya. Cuman dry powder itu masih besar, 15 miliar US dollar itu dana yang tersedia untuk dividend. Ini kan pada saatnya mulai harus selektif kita melakukan investasi dan itu sudah mulai dilakukan. Baik, tapi kalau kita lihat di global ini volatilitasnya masih cukup tinggi, bahkan mungkin sampai 2024 ini masih terus akan volatil seperti ini. Perang juga kita tahu di Timur Tengah ini eskalasinya juga masih panas begitu. Apakah artinya juga selektif ini masih akan lebih lama lagi dari perkiraan? Ya, selektif itu beberapa hal ya. Satu, selektif secara sektor. Ada beberapa sektor yang mungkin dianggap lebih tahan banting dibanding sektor-sektor yang lain ya. Contohnya mungkin fintech begitu kan. Ya, itu mungkin agritech karena berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Itu jadi secara sektor. Ada sektor beberapa yang muncul belakangan ini lebih diminati. Contohnya yang berhubungan dengan climate, impact, energy tech gitu. Itu karena perubahan dan demand dan kebutuhan itu menjadikan itu diminati. Jadi secara sektor kita memang lebih selektif. Yang kedua secara tahapan, secara stage. Kalau studi yang tadi disebut itu juga mengatakan bahwa yang late stage, yang udah series C, series D, memang menurunannya lebih drastis daripada yang early stage. Early stage itu seed, series A gitu. Kalau early stage masih diminati. Kenapa? Karena memang lebih resiko, tapi ticket size-nya kan lebih kecil ya. Jadi secara sektor maupun secara stage, ini kita lebih selektif. Baik, kita akan beralih kepada Pak Nailul. Pak Nailul, kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi, memang akan lebih selektif lagi, namun untuk beberapa sektor ini sebenarnya masih tersedia dananya dan peluangnya masih cukup besar begitu. Anda sendiri melihat apakah memang volatilitas di global ini menjadi faktor utama yang membuat investor lebih wait and see, atau memang ada faktor lagi dari dalam negeri, khususnya di 2024 kita tahu kita akan mengalami tahun politik. Iya, Mbak. Jadi sini, tadi mungkin informasi yang sampaikan kurang panjang juga ya, di mana kalau kita lihat tahun lalu pun sebenarnya Indonesia ini udah mengalami penurunan yang cukup tajam untuk investasinya. Nah, kalau catatan saya itu, dan ini mungkin hampir sama ya dengan catatan dari Google Temasek dan Bain ya, bahwa per tahun 2022 itu penurunannya sangat tajam, Mbak. Kalau catatan saya itu ada 140 triliun rupiah di tahun 2021. Di tahun 2022, dana yang masuk ke sektor digital di Indonesia itu hanya 60 sekian triliun gitu. Jadi penurunannya sangat tajam sekali gitu kan. Nah, ini yang mungkin awalan kenapa sih di awal tahun ini kita masih loyo gitu kan. Nah, karena di akhir tahun kemarin pun atau tahun kemarin pun kita sudah mengalami teh winter gitu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebenarnya dari awal tahun lalu, dan mungkin memang kita menghadapi proyeksi untuk yang nggak kalah seru juga tuh, proyeksi mengenai ekonomi digital di Indonesia. Yang saya catat itu penurunannya cukup tajam dalam 2 tahun terakhir. Di laporan tahun 2021 untuk GMV ya, untuk ekonomi digital di Indonesia, itu diproyeksi tahun 2025 itu mencapai 146 billion USD. Nah, tahun lalu dikoreksi menjadi 130 billion USD. Tahun ini hanya sebesar 109 billion USD. Artinya adalah proyeksi ke depannya ini semakin suram gitu. Nah, ini yang mungkin bukan suram ya, tapi istilahnya adalah kembali ke angka yang normal gitu, bahwa pertumbuhan ekonominya atau pertumbuhan dari GMV-nya itu tidak setinggi seperti yang kita bayangkan 2 tahun silam gitu. Jadi ada proses normalisasi proyeksi di situ. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya investasi ini juga menurun, Mbak. Baik, Pak Nailul, kalau kita melihat data-data ekonomi dari dalam negeri ini sebenarnya masih dalam zona aman begitu. Tapi kita sudah melihat
adanya data yang melandai begitu dari bulan atau kuartal sebelumnya. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kita yang juga di bawah ekspektasi. Apakah Anda menilai data-data ini bisa membuat investor semakin pesimistis untuk menaruh dananya di startup kita dalam negeri? Ya, melambat dan juga kalau kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga ya, konsumsi rumah tangga juga melambat Mbak ya, cukup tajam juga dari 5,3 menjadi cuma 5,0 sekian gitu. Nah ini artinya adalah memang ada perlambatan konsumsi masyarakat yang itu bisa dijadikan salah satu indikator ya investor ini apakah akan menanamkan investasinya di startup digital kita. Dan juga kalau kita lihat ya Mbak ya, ini kan juga sangat terpengaruh sekali dari beberapa ya bisa dibilang kejadian lah di ekonomi digital kita yang memang banyak sekali ada kasus-kasus startup digital kita atau ya digital perusahaan digital kita yang sudah tutup gitu kan. Banyak sekali mereka yang melakukan PHK, mereka yang menutup usahanya dan sebagainya. Nah, ini yang memang menjadikan ya investor pasti akan mikir-mikir gitu kan. Pak Edi dan kawan-kawan pasti mikir-mikir apakah akan menempatkan dana yang di startup yang tepat gitu kan. Karena jujur ini tadi sebutkan kalau faktor-faktornya ada cost of fund yang saya catat itu untuk BI rate itu naik sekitar 3%, terus Singapura yang dia cukup banyak juga investasi Singapura ke startup digital kita itu cost of fund-nya naik 3,1%. Artinya ini memang terjadi pengetatan dari sisi cost investment-nya gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya juga akan menjadi salah satu faktor juga, Mbak.